lagi Rina Hartono. Nggak baik. Mau mati. Rina, tolong uruskan filenya ya. Oh ya, Pak Andi cari kamu. Baik. Pagi-pagi sudah ke sana, ke kantor Pak Andi ya. Nggak tahu caranya apa. Cicik. Pak Andi, Bapak panggil saya. Wah, Rina ya. Sini. Duduk sini. Rina, sudah 2 tahun di perusahaan kita kan? Perform ya. Posisimu itu waktunya untuk naik. Terima kasih atas apresiasi Bapak. Saya akan segera bekerja keras. Bukan cuma performa kerja. Pak Andi, kamu Pulang, pikirkan baik-baik cara memuaskanku. Kalau nggak puas aku lagi, kamu tunggu saja, diputus kerja. Keluar. Tuan Muda Rafael, kenapa Tuan datang sendiri? Hutang tak kunjung lunas, kerja tak kunjung selesai, bos yang menjijikkan, dan penyakit yang sulit. Selesaikan saja semuanya. Sistem penolong kerja terindikasi niat bunuh diri, membuka untukmu. Sistem jurus sati kantoran. Satu tamparan bisa membuat rekan menurut, tapi ingat, semua ada harganya. Jurus sakti kantoran. Halo. Rina Hartono, kamu kemana? Kamu tahu nggak kamu bikin masalah besar? Cepat ke ruang rapat. Rina Hartono. Coba lihat ini. Rencana proyek galeri teknologi AI. Kok kamu bisa salah hitung anggaran proyek? Sampai salah satu nol. Beraninya kamu. Dengar ya. Karena kesalahanmu, proyek ini gagal. Bukan, Bang Rizal. Proyek ini kamu yang cek. Aku juga sudah kasih referensi biaya. Kamu yang nggak konsultasi sama tim, sampai salah lapor biaya. Jangan berkelit. Proyek ini kan kita kerjakan bersama. Itu semua karena kamu nggak bilang dulu soal detailnya. Lagian, aku sudah 10 tahun di sini. Kamu baru berapa lama? Berani-beraninya kamu meragukan kemampuanku. Itu kan kamu. Cukup, jangan jelasin. Kalau sekarang sangat manja. Salah, nggak berani ngaku. Berani-beraninya membantah. Nggak mau introspeksi diri. Tunggu saja dipecat. Benar sekali, Pak. Anak muda sekarang kan lagi ngetren itu budaya tiduran. Itu kan artinya ada yang tiduran-tiduran, malah sampai tiduran di pelukan Bapak Andi. Lihat saja. Jurus sakti kantoran. Digunakan. Jelaskan sekarang. Jelaskan semuanya. Minta maaf. Maaf. Aku salah. Aku minta maaf. Anggaran proyek itu aku yang merubahnya. Aku juga mau menyalahkanmu. Lalu karena kamu cantik, aku curiga kamu dan Bapak Andi punya hubungan selingkuh. Aku salah. Aku sungguh salah. Maaf. Aku berlutut padamu. Maaf. Kamu! Aku sudah bertahan 10 tahun di sini. Asal kamu
Manajer, gagalkan proyek ini. Para eksekutif pasti kecewa padamu. Aku bisa dengan terhormat menggantikan posisimu. Makanya, aku mau membunuh 2 burung sekaligus. Inilah kekuatan jurus sakti kantoran. Hebat. Aku tahu aku salah menuduhmu. Tapi anak muda harus belajar susah untuk kebaikanmu. Oh ya? Kalau gitu, kamu juga coba belajar susah. Atau kamu juga mau merasakan penderitaan? Enggak. Aduh Pak, lihat bahumu berdebu. Biar aku buang debunya. Apa? Aku sudah gila. Kenapa aku mengungkapkan kebenarannya? Ternyata jurus emas hanya berlaku 3 menit. Bang Rizal, kamu lebih baik jelaskan sama Pak Manajer soal kesalahanmu. Rizal Saputra, kamu tamat. Kalau proyeknya nggak bisa diambil lagi, kamu nyah. Pak Andy, proyek galeri teknologi AI kali ini bisa dipertahankan atau tidak, semua tergantung Bapak untuk menengahi. Sepertinya departemen kalian kurang tulus ya. Anak muda harus pintar. Senangin Pak Andi hari ini, nanti gajimu naik, ya? Ayo, cewek cantik, temani Pak Andi minum. Hayo. Bagus. Katanya Rina juga bisa menari. Tarikanlah untuk kami. Semakin senang aku hari ini, soal urusan kalian, aku akan makin serius. Baik. Hari ini aku suruh dia menari untukmu. Aku bawa dia siap sekarang. Minuman tadi ada masalah. Anak muda harus berani. Cepat ganti baju dan naik. Jangan buat Pak Andi menunggu. Ini aturan diam-diam. Mau? Pergi saja. Jurus sakti kantoran dipakai 2 kali. Mau? Pergi saja. Mainin aku! Maaf. Aduh, karyawan zaman sekarang stresnya parah. Lihat, yang gila lagi. Iya, siapa yang kerja nggak gila? Kamu. Kakak, kenapa buru-buru? Cium aku. Jurus sakti kantoran digunakan 3 kali. Ada apa ini? Tamparku nggak berespon. Coba lagi. Rina? Tuan muda Rafael?
Ya. Jangan nanti. Aku nggak. Jangan basa-basi. Jurus sakti kantoran. Terpakai 4 kali. Diranjang, Kak. Dominan banget ya. Soal semalam, itu salahku. Kakak, semalam itu pertama kalinya. Kalau gitu, kamu nggak perlu. Mungkin itu bukan salahmu. Jurus emasku nggak lama. Lalu, Kak nggak mau bertanggung jawab. Ya sudah, nanti gajiku masuk, ku bayar ganti rugi. Kemana? Kerja, jangan sampai telat. Kerja. Masih lihat? Nggak pernah lihat orang mabuk ya. Lihat lagi ya, ku kecilin kamu. Sayang, sudah sarapan? Sudah makan kumi. Kakak, ada. Kok dia bisa sampai ke kantorku? Gimana nih? Apa aku bisa tiba-tiba menamparnya? Biar dia enyah. Sini. Biar saya perkenalkan. Ini Rafael. Ini Rafael Santoso, magang baru. Nanti dia akan ikut Rina Hartono. Profesionalitasmu lumayan bagus. Pertama kali bertemu. Halo. Pertama kali bertemu, Kakak. Magang baru ya. Urutkan semua berkas ini, ambil kata kuncinya, lalu buat tabelnya. Dengar gak? Hei, dia asistenku. Ya. Aku nggak meladeni perempuan. Kita lihat saja nanti. Dasar pengecut. Kau lihat, belajar menolak, ini juga aturan bertahan di kantor. Kakak, jadi kamu main ginian sama aku? Kok hidungku berdarah lagi? Semua ada harganya. Semua ada harganya. Harganya cuma nosebleed kan? Selama ini, kerja keras tim kalian saya lihat semua.
Saya sudah memperjuangkan kembali untuk kalian proyek galeri teknologi AI. Kali ini presentasi proyeknya akan diserahkan. Kepada Rina. Ping Rafael dengan baik ya. Aku? Pak Andi, Rina Hartono melewati atasannya, langsung ambil proyek. Ini tidak pantas kan? Kita harus beri kesempatan pada anak muda. Menurutku, anak muda seperti Rafael sangat berkompeten. Saya sangat percaya. Kamu, kelihatannya semalam kamu nekat banget ya. Sayang Rina, proyek kali ini boleh aku ikut. Mbak Rini, tentu saja. Aku senang kamu ikut. Menurutku kita bisa minta ke R&D untuk pakai terobosan terbaru mereka, AI terapi mental, sebagai daya tarik utama kita. Aku juga sudah cari tahu. Mereka menamakannya. Dan pemimpin proyeknya adalah Pewaris Group Santoso, Rafael Santoso. Kamu siapa? Kebetulan sekali, aku juga Rafael Santoso. Benar juga. Mana mungkin pewaris grup Santoso malah jadi... Grup Santoso kita ini jarang muncul. Kita harus cari tahu alamatnya. Kalaupun harus datang berkali-kali, aku harus dapatkan kunci jiwanya. Mbak mau ke rumahnya sendiri? Ya, kalaupun harus ngejar-ngejar, aku harus dapatkan dia. JL Harmony number 888. Ini alamatnya. Aku temukan di meja Andi Pratama, di salah satu filenya. Benarkah? Itu sangat membantu kita. Kalau ini berhasil, aku bantu kamu jadi karyawan tetap lebih awal. Oke, nanti Mbak. Harus ngejar-ngejar ya. Gak nyangka ya Rafael, kamu ini ternyata ambisius juga. Makasih. Kita kan rekan. Sumber daya juga harus dibagikan kan? Kalau aku dapat pewaris grup Santoso, seluruh perusahaan ini jadi milikku. Mbak Rini, lagi ngapain? Gak apa-apa, aku cuma penasaran. Mau lihat alamat pewaris grup Santoso. JL Melati nomor 88, di sebelah kantor. Bisa langsung ke sana pas pulang. Mau ikut? Gak usah, aku malam ini ada janji. Istri Bapak Andi gak bisa diremehkan. Rina Hartono, semoga beruntung ya. Inilah rumah Bapak Muda Rafael. Siapa? Sepertinya dia nggak akan kenal aku. Kok kamu? Kok kamu? Rina. Rina, udah tahu kan? Cepat juga kamu sadar ya. Pandi, salah paham. Aku duluan ya. Wanita, sudah datang sendiri. Masih mau pura-pura. Main sulit ya. Tolong, ini perkosaan. Lepaskan aku. Lepaskan. Peringatan
Kekuatan sistem 001 terancam nyawa. Dina mana? Andy, rumah Andy. Mati kau. Aku mati. Terpakai tangkap jurus di kantoran. Rina, Berhenti! Kamu mati! Keringatan, kekuatan habis menyusul mati otak. Ternyata harga jurus emas. Pak Muda Rafael. Pak Muda Rafael, kok Bapak di sini? Dia orangku. Beraninya kau sentuh. Sistem kunci jiwa sedang diperbaiki. Sistem AI yang kami kembangkan, kunci jiwa, dibuat untuk mengikat gelombang otak pasien untuk mengobati gangguan mental. Tapi sekarang ada penyimpangan. Membuat yang bisa memodulasi gelombang otak untuk mengendalikan orang lain. Bahkan tanpa sebab, muncul batasan. Begitu dia mencapai batas penggunaan 18 kali, dia akan mati otak. Seharusnya kamu tidak begitu gegabah mengikat subjek percobaan. Aku terpaksa. Mulai proses penyembuhan jiwa. Ikatan subjek percobaan dan mulai proses penyembuhan jiwa. Ya. Kak, cepatlah bangun. Asal kamu bangun, aku akan kasih tahu semuanya. Ada apa? Kak, sebenarnya kamu... Kamu terlalu lelah. Saya dokter. Kamu sakit karena terlalu lelah. Karena tekanan emosi. Kalau kamu kasih tahu dia sekarang, nggak akan ada gunanya. Malah, emosinya nggak boleh bergejolak. Kalau ada bug lagi gimana? Kok aku di sini? Aku naksir kamu, jadi aku mau follow kamu. Juga nge-stalk kamu. Aku lihat Andi Pratama, dia mau melukaimu. Jadi aku selamatkan kamu. Kamu yang selamatkan aku? Pak Muda Rafael. Aku ingat Pak Muda Rafael. Mungkin aku salah ingat. Udah baik-baik saja. Aku pulang dulu. Kak, kamu tinggal saja ya. Besok kita ke kantor bareng. Maaf ya Rafael. Aku mungkin gak bisa kasih kamu balasan yang kamu mau. Aku mau resign. Apa? Kamu mau resign? Bu, aku capek. Aku mau istirahat. Aku butuh istirahat. Istirahat? Bayarannya mau istirahat juga. Ini rumah dekat sekolah adikmu. Nanti macet bayarnya. Terus gimana adikmu sekolah? Jangan cuma mikirin diri sendiri. Adikmu sekarang lagi di kelas 3 SMA. Masa kritis. Dia sudah gagal ujian 3 kali. Demi biar dia bisa masuk sekolah bagus, kamu paksa aku bayar cicilan rumah. Tiap bulan aku juga dapat banyak SMS tagihan. Ibu tahu nggak? Aku capek banget. Kamu capek. Tiap hari cuma duduk di kantor ketik-ketik. Nggak kena panas, nggak kena hujan. Menurutku, kamu cuma nggak mau susah. Cuma cari-cari alasan. Iya, Kak. Tahan sedikit lagi ya. Kalau enggak, rumah ini hilang. Gimana aku nikah cari jodoh? Kalian berdua, apa nggak ada yang peduli sama aku? Aku depresi. Dasar lebay. Depresi katamu. Itu kan karena terus mikir-mikir. Fokus aja. Kerja baik-baik. Gak akan ada masalah. Bu, ibu cuma peduli anakmu. Fajar, kamu cuma peduli rumahmu. Di antara kalian, apa nggak ada yang peduli sama aku? Ya, Kak. Kok bilang nggak ada yang peduli? Ayah kan peduli sama Kak. Waktu ayah meninggal, dia masih khawatir kakak nggak bisa jaga aku.
Jangan nangis. Jaga baik-baik ibu dan adik. Ya kak, menurutku kalau ayah nggak kenapa-kenapa, kamu nggak perlu secapek ini. Iya, tanpa pria, keluarga ini nggak akan kuat. Sekarang, yang tersisa cuma Fajar, satu-satunya pewaris. Kamu kakaknya, bantuin adikmu, itu kan wajar. Proyek Galeri Teknologi AI. Rina Hartono tiba-tiba mundur. Aku terpaksa ambil alih. Ini proyekku. Silakan lihat. Rina Hartono ini keterlaluan. Kemampuan dan sikapnya, keduanya kurang. Ya, menurutku yang di panggung ini bagus. Kok bisa? Yang kukasihani itu proyek Rina Hartono. PPT-nya hilang. Aku nggak tahu isinya. Pak, ada masalah mendadak. Presentasi proyek kita mungkin ditunda dulu. Siapa bilang mau ditunda? Para pimpinan, sebelumnya Anda juga bilang proposal versi cetak lebih mudah diberi catatan. Jadi, saya mohon dibagikan. Terima kasih. Bagus, Rina Hartono kan perhatian sekali. Inilah proposal saya. Tak kusangka kunci jiwa dari Pak Muda Rafael kamu berhasil dapatkan. Anak muda, memang kreatif sekali. Proposal Galeri Teknologi AI kali ini pasti akan membuat orang terkesan. Tidak mungkin. Rina Hartono, alamat Pak Muda Rafael yang kamu dapatkan semalam jelas-jelas palsu. Bagaimana kamu dapatkan kerjasama itu? Mbak Rini, ternyata kamu yang tukar alamatnya. Para pimpinan, Rina Hartono ini hanya cari perhatian. Kecuali dia tunjukkan kontrak yang ditandatangani Pak Muda Rafael. Kalau tidak, itu palsu. Jangan-jangan kamu benar-benar menipu kami. Rina Hartono, kamu tahu kalau kerja palsu akibatnya apa? Betul. Kalau punya bukti, tunjukkan saja biar semua lihat. Iya, tunjukkan. Lihat saja, akan kubongkar kebohonganmu. Para pimpinan, yang saya pegang ini yang ada di tanganku ini adalah... Mbah, kemarin kontrak Bapak Muda Rafael ketinggalan di rumahku. Silahkan dilihat. Bagus. Baik, kita pakai rencanamu. Segera laksanakan. Baik. Nggak percaya. Dulu aku juga nggak percaya. Aku nggak percaya kamu tega sama aku. Ternyata di kantor nggak ada persahabatan. Kamu bicara soal persahabatan. Kita masuk kantor bareng. Tapi kamu selalu unggul. Pernahkah kamu mengalah? Tiap evaluasi kerja selalu lebih hebat dariku. Kamu sengaja membuatku malu. Bukan cuma Bapak Andi yang membelamu. Bahkan Bapak Muda Rafael pun khawatir padamu. Sekali malam bisa dapat kerjasama. Memangnya hebatnya kemampuanmu atau wajahmu ini? Rini, kita sama-sama perempuan. Kamu nggak paham. Ini semua fitnah. Mereka pada kita perempuan. Sayang, kamu belum tahu ya. Fitnahmu itu aku juga ikut campur. Soal kamu dan Bapak Andi, itu aku yang sebar. Tahun ini ada PHK. Antara kita harus ada yang pergi. Orang harus egois. Kalau enggak, mati saja. Hanya jika kamu pergi, aku bisa tetap di sini. Ternyata semua itu ulahmu. Takut di PHK kan? Jurus sakti kantoran digunakan 11 kali. Sekarang, ambil HP, posting pernyataan di grup kantor. Saya berkelakuan buruk, mencuri hasil rekan. Saya sadar dan mengundurkan diri. Klik. Kirim. Ini, ada apa ini? Aku gak mau resign. Gak ada N+1. Aku mending di PHK. Halo? Rini dan silakan datang untuk mengurus resign. Sekarang, kamu bisa pergi dari perusahaan ini.
Aku habisi kamu. Aku habisi kamu. Hentikan! Enggak. Ini bukan aku. Bukan aku. Waduh, jangan-jangan Rini gila. Tadi di grup ngirim pesan gitu, sekarang malah mukul. Agresif banget, sampai orangnya muntah darah. Kak, apa dia pantas kamu melukai dirimu? Menahan amarah ini, baru benar-benar melukai diri. Kamu dengar nggak? Pak Ali dipecat. Katanya salah langkah sama pewaris grup kita, Pak Muda Rafael. Iya dong. Sekarang Pak Hendra malah beruntung naik jabatan. Sekarang jadi Pak Hendra. Hendra naik jabatan. Aku bakal sibuk. Pak Hendra? Pak Hendra? Pak Hendra? Gak ada apa-apa. Saya sudah lama kerja di bawah Bapak. Sudah belasan tahun. Saya senang sekali Bapak naik jabatan. Selanjutnya, tentu Bapak akan lebih banyak membuat keputusan. Jadi, Bapak pasti akan lebih capek. Gini Pak, saya siapkan teh untuk Bapak. Untuk membantu Bapak tetap segar. Coba lihat Pak. Dasar kamu, mau naik jabatan lagi ya? Katakan, apa maumu? Pak Hendra, gak apa-apa. Saya cuma mau proyek milik Rina Hartono. Saya cuma mau proyek milik Rina Hartono. Lihat ya, Rina Hartono itu dia kan resmi penanggung jawab proyek. Gimana mau kuberikan? Tolonglah Pak. Tolonglah Pak. Anak muda kan gampang berbuat salah. Sekarang gaweri teknologi AI ini sangat diperhatikan oleh atasan. Bahkan Bapak Muda Rafael ikut campur. Jadi lebih hati-hati saja. Benar juga, anak muda seperti Rina Hartono seperti ini terlalu gegabah. Di saat genting, hanya dengan menyerahkan proyek kepada orang senior seperti kamu, aku baru bisa tenang. Rafael, makasih untuk beberapa hari ini. Makasih udah ikut acting barusan. Juga makasih udah nolongin aku semalam. Kak, kamu lupa untuk apa ya? Misalnya di hotel hari itu, 1 malam. Bukan, ini gimana cara berterima kasihnya? Kak, jadikan aku pacarmu. Perusahaan melarang pacaran di kantor. Siapa yang gila yang buat aturan ini? Papa Rafael. Ayahku. Ayahku, aku. Aturan ini aku tak peduli. Mak, boleh kan? Rina Hartono, ada yang cari kamu. Baik, aku langsung ke sana. Iya, Pak. Aturan kuno apa ini yang melarang pacaran di kantor? Pacaran di kantor? Nak, kamu pacaran di kantor? Aku punya menantu. Aturan kuno ayah sudah membuatnya kabur. Anda cari saya? Dasar jalang, merayu suamiku. Perempuan jahat, kamu yang merayu ayahku. Ini kan Nyonya Pratama, Rina Hartono ini. Biasanya sama Pak Andi sudah nggak jelas. Sekarang ketangkap basah kan? Bagus, si pelakor. Bagus, si pelakor. Beraninya kamu memukulnya? Jalang ini goda suamiku. Kenapa aku nggak boleh mukul dia? Kamu punya bukti apa? Jelas-jelas suamimu yang selalu menggangguku. Jalang, mau bukti ya? Tam jelas-jelas, di tengah malam kamu ketuk pintu suamiku. Suamiku sudah bilang, kamu yang datang sendiri, makanya dia nggak tahan. Di foto itu kan Rina Hartono. Cepat lihat. Ternyata Rina Hartono itu orangnya begitu. Suamimu cuma pakai 1 foto, diambil sepihak untuk menipu kamu. Berani kamu hadirkan dia untuk ngawanku. Memangnya kenapa enggak? Minggir. Ngapain kamu bikin ribut di sini? Dia sekarang bukan orang yang bisa kita lawan. Kamu masih sayang dia kan? Dengar ya, hari ini aku akan membuat Jalang ini membayar mahal. Baik, lapor polisi saja. Kamu pikir aku nggak berani? Sayang, jangan lapor polisi.
Halo, polisi. Aku lapor ada orang di sini melakukan aksi mesum. Rina sudah gila ya. Masalahnya makin besar. Dia pasti tamat kan? Iya. Tunggu saja, kamu akan ditangkap. Siapa yang melapor? Siapa yang lapor? Pak polisi, si pelakor ini merebut suamiku. Cepat bawa dia pergi. Boleh? Ini. Pelutu. Dua kali dipakai. Menyerah. Perbuatanmu yang lebih keji dari binatang. Katakan semuanya. Aku salah. Aku lihat kamu cantik. Aku mau menggodamu. Makin kamu menghindariku, aku makin ingin menaklukkanmu. Bukan hanya mengganggumu, tapi juga menyentuhmu. Kamu makin tua dan hamil anak kedua. Aku jadi gak tertarik sama sekali. Aku lebih suka cari di luar, wanita baru. Sebenarnya, aku sudah punya beberapa wanita. Apa? Benarkah? Kamu tega sama aku dan anak kita? Sayang, jangan pukul. Dengarkan penjelasanku. Dasar tidak tahu malu. Tuan Andi, berdasarkan pengakuan Anda terlibat pelecehan seksual di tempat kerja. Silakan ikut kami. Bawa dia. Sayang, tolong aku. Sayang. Sayang, pertama kali lihat istri lapor polisi, malah jeblosin suaminya. Cukup, cepat pergi. Kak, kamu gak apa-apa? Mungkin nggak baik. Inikah harga yang harus dibayar untuk jurus emas? Kematian. Ini harga dari jurus emas. Kak, gak apa-apa. Tanganmu sakit. Aku nggak apa-apa. Jurus emas ini bahaya banget. Aku harus cari waktu untuk cek kesehatan. Kehidupan pribadimu kacau. Istrinya sampai hampir melahirkan, malah bikin ribut di kantor. Merusak citra perusahaan. Kamu dipecat. Rina Hartono, cepat serahkan proyek galeri teknologi AI kepadaku. Lalu enyah dari perusahaan. Kalian cuma iri dengan proyekku. Kalian buta hukum. Memecat karyawan harus ada pemberitahuan 30 hari dalam bentuk tertulis. Kalian ini melanggar undang-undang ketenagakerjaan. Mau aku tuntut kalian? Hebat juga Rina Hartono. Kalian anak muda sekarang memang jago cari celah ya. Seharian kerja nggak serius, malah cuma cari tahu soal undang-undang ketenagakerjaan. Baik, sekarang juga semua proyek di tanggamu kuserahkan ke Rizal Saputra. 30 hari lagi. Nyah dari Rina Hartono, karena kamu tebal muka, baiklah. Sisa 30 hari ini, kamu nikmati saja sisa waktumu. 30 hari, aku harus dapatkan bonus proyek ini. Rafael, ikut Rina Hartono nggak ada masa depan. Ikut aku saja. Asal ikut aku jamin kamu pasti diresmikan. Ya? Nggak usah. Aku nggak suka denger anjing gonggong. Aku tak suka suara anjing. Cuma magang, dasar sombong. Awas kamu nanti. Hujan sialan. Hujan deras. Kak. Kak, aku jemput pulang. Jangan buang-buang waktu untukku. Sebulan lagi aku juga harus pergi. Hari ini harusnya kamu terima Rizal Saputra. Kak, soal di atap, kamu masih berutang penjelasan. Kak, jadikan aku pacarmu. Soal di atap, aku lupa. Kita anggap saja tak terjadi apa-apa, ya? Kak, aku suka kamu. Hujan malam ini deras. Kak, aku cinta kamu. Kamu masih kecil. Kamu nggak tahu bahaya pacaran di kantor. Pacaran diam-diam juga tak apa. Kalau kamu merasa aku tak... Aku rela. Asal kakak sayang aku. Asal kakak sayang aku. Loh, hujan berhenti. Wah, ini kan mantan pacarku. Ini dapat cowok baru ya? Kakak, om di mobil itu... Mantan pacar keberapa ya? Sepertinya namanya Joko Wijaya. Joko apaan? Aku Kevin Pradana. Oh, Kevin. Rina Hartono. Sudah sekian lama, masih harus hujan-hujanan naik MRT. Mau aku antar kali? Gak usah, cepat pergi. Jangan halangi jalan.
Apa bagusnya cowok ganteng ini? Bekerja dari pagi sampai malam, jadi budak kerja, tapi tetap gak bisa beli mobil. Sini, lihat yang ini. Ini kan Porsche, mobil mewah 1,8 miliar. Kalau kamu mohon-mohon, mungkin aku juga bisa dengan terpaksa balikan sama kamu. Dasar, katak di Porsche. Cuma mobil 1,8 miliaran kan? Berlagak di sini. Perlu banget. Ngomong apa sih? Kamu punya mobil? Berani-beraninya. Pak Rafael, itu kan Tuan Muda. Benar, bocah itu. Kesana. Baik. Dasar Gere, seumur hidup gak akan bisa beli satu ban mobilku. Sejak lahir, nasibmu cuma naik MRT. Berani-beraninya melawanku. Mobilku datang, lepas. Dasar bodoh. Rolls-Royce Spectre. Rolls-Royce Spectre. Mobil mewah kelas atas. Harganya 1,2 miliar. Dasar cowok ganteng, berani banget ngomong besar. Hah? Sudahlah, jangan sok jago, cowok ganteng. Dasar sok jagoan. Berani ngomong apa saja. Kalau mobil ini milikmu, aku jadi cucumu. Tuan Muda, silakan masuk. Gak mungkin, dasar cowok ganteng. Kok bisa beli mobil begini? Aku sudah punya cucu sebesar kamu. Apalagi yang gak mungkin? Kamu. Ini yang sana. Mbak, kita pulang. Tunggu. Mobil itu gimana? Orderan. Menantuku. Rafael, ini siapa? Oh, dia cuma ngumpet. Orderan juga bisa ngumpet. Nggak bisa ngumpet. Oh ya, kakek, kok kamu bisa naik? Jelasin. Aku cari anakku, tapi anakku nggak suka aku, nggak mau ngakuin aku. Nggak ada cara, aku cuma bisa nekat ikut kalian ngumpet. Oh, begitu ya. Anak Anda brengsek banget. Ya, dia memang brengsek. Nak, kamu dan anak di depan itu, apa hubungan kalian? Kamu dan pemuda di depan itu, apa hubungan kalian? Pacarkan. Oh, jadi belum resmi ya? Kak, kopinya. Makasih. Inilah menantuku. Bu kesini ngapain? Ibu mau lihat menantuku dong. Kok ayahmu sudah lihat tapi ibu belum? Minggir, ibu mau ke menantuku, mau bersih-bersih. Halo. Kamu deh, kunci jiwa, ada terobosan baru. Cepat ke Lab R&D. Baik. Aduh, maaf, saya bersihkan ya. Hei, mbak kebersihan, gak punya akal ya? Bu, kamu ini pelayan, gak punya pengetahuan umum. Bu, setelah tangan terbakar, harus segera dibekukan. Ini pengetahuan umum. Makasih ya. Tangan ibu terbakar, biar saya. Rina Hartono, hebat ya kamu. Waktu kerja, kok malah ke ruang teh? Main-main ya? Ibu nggak lihat, anak ini lagi bantu ibu bersih-bersih. Diam, aku lagi ngoreksi bawahan. Ngapain ikut campur? Memangnya kamu siapa? Berani melawan aku? Saya. Lihat kan? Inilah tugas pelayan rendahan sepertimu. Kita semua kan pekerja. Ngapain ada yang lebih tinggi rendahnya? Rina Hartono, dengar ya. Sebentar lagi aku dan kamu akan tahu siapa yang lebih tinggi. Aku sebentar lagi naik jabatan. Bahkan Nyonya Santoso pun akan datang ke upacaraku. Kalian berdua itu siapa? Kenapa? Kemampuan dan pendidikan, mana yang aku kalah darimu? Karena kamu itu wanita yang bisa hamil. Master, doktor, apa? Aku ini laki-laki. Kamu mau bandingin apa? Sudah. Pak Joko? Selamat. Makasih. Rina Hartono, kamu ini kerjaannya gimana? Hal sepele seperti ini, gak bisa juga. Hah? Baiklah, kita rayakan Rizal Saputra menjadi manajer baru kita. Saya menentang.
Kenapa kamu ribut-ribut? Tempat begini, apa kamu pantas ke sini? Cepat, pergi bersihkan toilet. Iya. Baik Pak Joko, baik Pak. Sekarang saya usir orang tidak tahu diri ini keluar dari sini. Dasar bodoh! Yang saya maksud itu kamu, Rizal Saputra. Nyah. Nih, Santoso. Anda datang. Hari ini, dia yang akan dipromosikan. Ya, saya tidak puas. Ganti orangnya. Nih, Santoso, promosi Rizal Saputra sudah diputuskan oleh perusahaan. Tidak ada yang lebih cocok darinya. Benar. Oh iya, menurut saya, gadis ini cukup bagus. Rina Hartono tidak bisa. Dia sudah mengundurkan diri. Tak sampai sebulan, dia akan pergi. Oh. Kalau begitu, para pimpinan harus merenungkan kenapa tidak bisa mempertahankan talenta. Aduh, Rina, apa kamu tidak puas dengan benefit perusahaan kami? Aduh, asalkan kamu mau tinggal, minta apa saja, saya akan kabulkan. Begini saja, jabatan manajer ini kamu yang ambil ya. Bagaimana? Mulai sekarang, gajimu 2 kali lipat, komisimu 2 kali lipat, bonus tahunanmu juga 2 kali lipat. Saya terhormat menjadi manajer baru. Terima kasih atas kepercayaannya Santoso. Aduh, anak baik. Oh iya, kamu dan Pak Muda Rafael sudah sampai mana? Kamu dan Rafael sudah sampai tahap mana? Oh, saya dan Bapak Rafael sudah sepakat untuk bekerja sama. Selanjutnya, kami akan sepenuhnya mendukung kunci jiwa Rafael untuk membangun sebuah galeri interaktif AI yang hebat. Cuma segitu. Sebenarnya kalian bisa maju ke tahap berikutnya loh. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan lebih awal. Tenang Nyonya, proyek ini nanti akan saya terus pantau. Bahkan sekarang kami sudah menyempurnakan rute pemasarannya. Baik, jadi kalau soal kamu sendiri, nanti kapan mau menikah, kapan mau punya anak? Atasan tanya soal nikah dan anak. Jawabannya cuma satu. Belum mau nikah dan punya anak. Semua fokus ke kerja. Selanjutnya, saya akan pergi ke lab kunci jiwa untuk serah terima. Nah, ibu hanya bisa bantu sampai sini. Model kunci jiwa rusak, bisa diperbaiki. Masih perlu orang untuk diikat untuk uji coba. Ikat aku. Tidak bisa. Kalau ada lagi bug yang mengancam nyawa gimana? Halo Tuan, sistem kunci jiwa mengingatkan. Konfirmasi pengikatan? Hei, aku tidak setuju. Sistem kunci jiwa masih perlu evaluasi baru. Tidak bisa menunggu. Penggunaan kunci jiwanya sudah mencapai 12 kali. Begitu habis 18 kali, dia akan mati otak. Aku rela untuk menjadi percobaan ini. Kamu nggak apa-apa. Nggak apa. Selanjutnya, aku akan catat detail data tubuhku untuk eksperimenmu. Dasar cinta buta. Apa ini sepadan? Kamu belum pernah pacaran. Kamu nggak ngerti. Rina Hartono dari divisi riset datang. Masuk. Anda, Dr. Kim. Ya, saya juga asisten R&D di sini. Oh ya, dokter sekaligus asisten R&D AI. Anda hebat sekali. Memori Anda juga hebat sekali. Rafael hari ini nggak ada. Kalau ada dokumen, kasih saya saja. Oh iya. Nanti malam divisi kami ada acara. Gimana kalau kamu ikut juga? Saya nggak usah deh. Seingatku, kamu dan Rafael teman. Biar dia telepon dan undang kamu. Aku baru ingat, aku ada rapat nanti malam. Jadi aku nggak bisa. Ya sudah, jumpa lagi. Rina, aku tak menyangka kamu bisa membuatnya Santoso menganggapmu istimewa. Dulu aku marahi kamu, itu untuk membangkitkan potensimu, agar cepat berkembang. Buktinya, kamu tak mengecewakanku. Ayo. Makasih Pak Yandra, semoga Bapak juga cepat naik jabatan. Wah, bagus. Yuk, kita rayakan Rina jadi manajer. Kita beri dia tumpengan. Gimana? Oke, ayo. Nggak usah. Maksudmu apa, Rina? Cuma bersulang sama Pak Hendra, lihat sama kita. Meremehkan kita ya? Hey yo, Nino. Biar aku. Wah. Satu lagi. Oke.
Hey yo, hey yo. Ada apa? Kak, kamu nggak bisa dorong aku. Kamu mabuk. Mbak, jantungmu sampai mau takut tinggi atau takut aku? Mbak takut aku. Kalau gitu, lu sering bantu Mbak untuk coba lagi. Elevator sudah diperbaiki. Oh, baik. Makasih. Mbak, jadikan aku pacarmu, ya? Hubungan diam-diam juga boleh. Tapi, kalaupun aku tak bisa terlihat, aku tak peduli. Mbak. baik. Ma, aku cinta kamu. Rafael, bagaimana istirahatmu semalam? Cukup lelah. Pantas, lagian kamu minum banyak. Pantas saja kamu lelah. Siap-siap, segera bersiap untuk rapat. Projek Galeri Teknologi akan dilaksanakan bulan depan. Kita harus bekerjasama. Baik, sekian untuk hari ini. Kok kamu belum... jangan begini. Mbak, boyfriend yang baik-baik mana? Yang jadi seperti aku. Pertama kali pacaran, seperti berselingkuh. Kamu memang disakiti. Jadi, kamu mau apa? Begini. Rina Hartono, kamu tega pacaran di kantor. Habislah kamu. Kamu mau posisi Rina Hartono? Dia itu pilihannya Santoso. Sekarang, aku tak bisa membantumu. Pak Hendra, itu beda. Rina Hartono punya celah di tanganku. Tak ada yang bisa melindunginya. Rijal, kamu nggak perlu begini. Kalian kan rekan satu kantor. Harus bersaing sehat. Pak Hendra, lalu Pak, apa Pak sudah berpikir Nyi Santoso sedang membelanya? Kalau bulan depan Galeri Teknologi AI berhasil, posisinya pasti akan naik lagi. Lalu Pak, bagaimana posisi Pak? Apa? Hasil medis. Aku hamil. Jangan-jangan malam itu.
Karirku lagi naik. Ini nggak boleh tersebar. Rina, kamu lagi ngapain? Ngapain kamu? Apa urusanmu? Dengar ya, sekarang Pak Hendra sudah buka rapat darurat. Bahkan Presiden Direktur juga diundang. Kamu sudah tamat deh. Apa? Ada urusan apa yang mendesak sampai harus panggil Presiden Direktur Pak Marwan untuk putuskan? Utamanya soal karyawan kami, soal pemecatan Rina Hartono. Dia melanggar aturan. Aku tidak setuju. Kalian tidak berhak memecatku. Rina Hartono, beraninya kamu, Pak Marwan di sini. Memangnya kenapa? Bukankah Pak Marwan cukup bicara saja? Kenapa kamu sok jagoan di sini? Ternyata cuma soal pemecatan karyawan biasa. Tangani saja. Baik. Berhenti! Aku bilang, kalian tidak berhak memecatku. Sudah begini, aku harus improvisasi. Aku hamil. Ibu hamil itu ilegal. Hamil? Rina Hartono, ternyata hamil adalah jurus andalanmu. Kalau anak itu pelindungmu, tapi kalau pacarmu adalah karyawan perusahaan. Semuanya, lihat foto-foto ini. Ini apa? Rina Hartono kita ini menggoda magang baru dan pacaran di kantor. Dan sekarang hamil. Ini membuktikan semuanya. Tindakanmu sekarang sudah melanggar berat aturan perusahaan. Kamu hamil pun perusahaan masih berhak memecatmu sekarang. Rina Hartono, terima kasih atas buktinya. Kamu ini terlalu pintar sampai celaka. Rizal, dasar licik. Rina, cepat nyah dari perusahaan. Ujung-ujungnya, proyek galeri teknologi AI-mu dan semua pangkatnya sekarang semua jadi milikku. Dan magang buta ini nyah juga. Yang kuat memakan yang lemah. Itulah aturan di kantor. Baik, mulai sekarang aku yang buat aturannya. Mulai sekarang, pacaran di kantor diizinkan. Kamu cuma magang, berani-beraninya bicara besar. Bocah. Berlutut, panggil aku bang. Bisa jadi, aku bisa membela kamu ke atasan. Pak Muda Rafael, Anda kenapa di sini? Pak Marwan, Pak Muda Rafael, bukannya dia itu magang kecil kita? Minggir sana! Benar-benar Anda. Dasar tidak tahu diri. Ini Pak Muda Rafael kami. Pak Muda Rafael, bukannya Anda lagi riset AI? Kenapa turun tangan jadi magang? Main jomblo. Iya. Sekarang gilirannya. Cepat. Kedepannya, aku tak mau melihatnya di hadapanku lagi. Iya, Pak Muda Rafael. Oh, ya, fotonya bagus. Makasih. Hati-hati, Pak Muda Rafael. Kak, aku nggak sengaja bohongin kamu. Ada beberapa hal yang masih perlu ku kasih. Kak, kamu pukul aku saja. Asal kamu lega. Kamu nggak marah lagi? Ngapain aku marah? Pacarku tiba-tiba jadi anak kaya. Mimpi pun aku senang. Kita nikah yuk. Nikah? Tapi kamu beneran kenal aku? Kamu kenal keluargaku? Sebenarnya dari dulu aku sudah tahu tentangmu. Dasar kamu, pewaris grup Santoso. Kok diam-diam selidiki aku? Ini antingku kemarin yang ketinggalan di tempatmu. Kak, nikah sama aku. Baik. Kak, dulu kamu sendiri yang menyerahkan segalanya padaku. Sampai sekarang hanya ada satu yang mendaftar untuk eksperimen. 1 relawan. Ini datanya. Rina Hartono. Kak, aku akan selalu menjagamu. Kak, kapan kita nikah? Belum ada waktu, sebentar lagi live konferensi pers. Kamu tahu, ini penting banget buatku.
Sabar ya. Siapa yang antar kamu? Mobilnya bagus juga. Naik taksi. Rina, kamu sudah besar. Harus pikirkan nikah. Nanti pakai maharnya untuk bayar utang rumah. Kamu jadi lega. Kalau mau jual anakmu, bilang saja langsung. Sudah bertahun-tahun, padahal ibu bisa pakai ganti rugi ayah untuk lunasi semua utang. Kenapa ibu harus menguras darahku, merampas segalanya? Kenapa di mata ibu hanya ada adik? Apa semua pengorbananku itu pantas? Kenapa reaksimu sebesar itu? Kakak harus bantu adik. Itu sudah seharusnya. Kakak itu seperti ibu. Kamu ngerti nggak? Utang rumah dan mahar itu harus kamu tanggung. Apa yang seharusnya? Itu yang seharusnya. Kakak itu seperti ibu. Ibu kan masih hidup, belum mati kan? Harus saya, sejumlah besar. Ambil uang ini, aku putus hubungan dengan keluarga ini. Jangan harap lagi bisa pakai ikatan keluarga untuk mengikatku. Aku juga punya hidupku sendiri. Rina Hartono, menurutku kamu itu tak tahu diuntung. Ayah seharusnya tak menyelamatkanmu. Yen, baca. Rina, sudah berani-beraninya. Adikmu bicara benar. Kenapa marahin adikmu? Cepat minta maaf sama adikmu. Aku mau bilang di depan ayah. Kalau bukan karena kamu, ayah takkan mati. Sekarang kamu tak mau tanggung jawab padaku. Berarti tak tahu diuntung sama ayah. Yen. 输入 Sakti Kantoran 实战室。 Aku diam. Jaga baik-baik ibu dan adik. Maafkan aku. Peringatan. Sistem 001 dalam bahaya. Gawat. Kakak celaka. Kakak. Tunggu aku. Apa? Jangan. Fajar, panas enggak di wajah? Sakit, Ma. Ini semua salah kakak. Dia berani-beraninya memukulku. Cepat, hukum dia untukku. Rina Hartono, sudah berani ya? Beraninya memukul adikmu. Cepat, minta maaf pada adikmu. Betul, memukulku. Gak takut papa mati tak tenang. Kalian kan saudara kandung. Hubungan darah gak bisa dilepaskan seumur hidup. Kamu pikir dengan uang bisa memisahkan diri dari adikmu? Kamu gak punya hati. Betul. Sebelum papa meninggal, apa pesan papa untukmu? Kamu kakak. Sisa hidupmu harus melayaniku. Papa, maaf. Diomelin sedikit, kenapa? Ngapain sok mau mati? Mah? Kok sepertinya dia gila. Maaf. Hei, kamu siapa? Dari mana kamu muncul? Pantas kakakku, gak kasih aku uang lagi. Ternyata di luar sudah punya adik lain ya. Mau apa? Bisa nggak ikut? Kakak, udah bangun. Gimana perasaanmu? Aku nggak apa-apa. Rasanya hanya mimpi buruk. Kamu bikin aku takut. Tenang saja, ada kamu, ada anak kita. Aku sangat menghargai hidupku. Makasih, Rafael. Ada kamu, aku baru punya hidup baru. Daftar eksperimen kunci jiwa. Eksperimen Rafael Santoso. Digunakan 18 kali, akan mati otak. Ternyata jurus emas ini juga subjek percobaan. Pantas saja dia tahu segalanya tentangku. Salahku yang salah paham. Tak, karena aku subjek percobaannya. Para wartawan sudah datang. Kenapa baru datang sekarang? Kan ku bilang, karena kamu hamil, nggak akan sanggup kerja. Pulang saja, istirahat, pembicara diganti. Ini hasil kerja keras dan pengorbananku. Siapa kamu untuk menggantiku? Kamu ngomong apa sih? Kamu sudah pisah-pisahnya mendekati bapak muda Rafael, ya? Kalau aku suruh kamu pulang untuk istirahat, apa salahku? Palsu! Kamu cuma takut aku mencuri perhatian dan mengancam posisimu.
Baiklah, Rina. Gak tahu diuntung ya. Baik, aku nggak halangi lagi. Nanti pas naik panggung, jangan menyesal. Anak muda zaman sekarang suka cari susah. Pak Hendra, tenang saja. Kali ini aku pastikan Rin akan hancur. Takkan ada lagi yang bisa mengancam posisi Anda. Bagus. Kalau berhasil, aku pastikan kamu kembali ke perusahaan. Rina Hartono, acara dimulai. Kok bisa begini? Dia tega jadi pelakor. Nona Rina Hartono, bisa Anda klarifikasi soal yang ada di layar? Penanggung jawab proyek Galeri Teknologi AI ternyata jadi pelakor bosnya. Anda ambil jalan pintas untuk dapat proyek ini. Bukan begitu. Pelakor, mati sana! Karena orang seperti ini, kantor jadi rusak. Hendra, ada apa ini? Ini live. Cepat ganti orangnya. Baik. Giliran saya. Para rekan wartawan, mohon tenang. Ini salah paham. Dia bukanlah penanggung jawab proyek kami. Selanjutnya, penanggung jawab proyek kami yang sebenarnya akan melanjutkan. Halo semuanya, saya penanggung jawab proyek Galeri Teknologi AI, Rizal Saputra. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rencana proyek kami. Ini PPT-ku. Ini komputerku yang hilang di rumah. Cepat lihat, komputer jelek kakakku ini masih berharga nggak? Kalau berharga, cepat kasih uangnya. Aku lagi buru-buru, mau top up skin. Banyak banget. Rizal Saputra, kamu rebut kredit ya? Proyek ini selama ini selalu aku yang urus. Dia memfitnahku untuk merebut kredit. Rina Hartono, kamu masih mau kerja nggak? Cepat turun sekarang. Pekerjaan sialan ini, siapa mau ya kerja? Aku sudah muak dengan kalian berdua, bodoh. Kenapa kalian berdua nggak jadi koki saja? Selain bikin kue, cuma bisa lempar tanggung jawab. Wanita ini gila ya. Waduh, ada balikan. Rina Hartono, kamu gila. Ini live. Kamu memfitnahku. Ada bukti. Aku tak punya bukti. Para wartawan, jangan pernah percaya omong kosongnya. Dia cuma bohong. Tapi, aku bisa membuatmu mengaku sendiri. Mana mungkin aku mengaku sendiri? Aku yang rebut hasil kerja Rina Hartono. Semua perbuatanku. Kamu diperintah siapa? Katakan! Enggak, aku nggak bisa bilang. Aku nggak akan bilang. Nggak bisa bilang. Katakan. Itu Bapak Hendra. Bapak Hendra takut karyawannya mengancam posisinya. Jadi, dia menyuruhku saat Rina Hartono live menghitamkan namanya. Pak Hendra, apa ini benar? Ini salah paham. Karyawan wanita ini sedang hamil. Emosinya tidak stabil. Mohon dimaklumi ya. Jangan sok baik-baik. Jangan sok baik-baik. Jurus sakti kantoran dipakai 16 kali. Hari ini, di depan semua orang, katakan semua cara kalian menindasku. Jelaskan semuanya. Benar, aku yang melakukannya. Itu salahmu sendiri. Siapa suruh kamu dipandang tinggi oleh atasan sampai mengancam posisiku? Kamu hamil adalah saat terbaik untuk mengurungmu. Orang harus egois. Kalau tidak, mati saja. Kalau tak aku habisi kau sekarang, kau yang akan habisi aku. Gak nyangka, Bapak Hendra ternyata begitu. Pimpinan memang gitu. Pimpinan begini keterlaluan. Pak Hendra, sebagai petinggi grup Santoso, Anda mengaku menindas. Bagaimana pendapat Anda soal intimidasi kerja? Bukan. Hei, minggir. Peringatan, sistem 001, terancam nyawa. Konyol sekali. Kerja, keluarga, cinta. Jurus sakti kantoran apanya? Aku cuma percobaan orang. Semua itu palsu. Biar hidupku yang takkan pernah baik-baik lagi hancur di sini. Kamu di mana? Peringatan, sistem 001, terancam nyawa. Kamu di mana?
Jangan. Pulang sama aku. Aku bisa jelaskan semuanya. Jangan tinggalkan aku. Kenapa? Bapak muda Rafael nggak rela melepas percobaan yang hasilnya sudah dekat, iya kan? Bukan gitu. Kalau waktu itu aku tidak mengikatmu dengan kunci jiwa, kamu pasti sudah bunuh diri. Akhirnya kamu mengaku juga. Sejak awal, aku hanyalah percobaanmu. Gimana? Sekarang kamu lihat sebuah percobaan jatuh cinta padamu. Kamu dapat ide penelitian baru lagi, kan? Percaya aku sudah lama sekali jatuh cinta padamu. Akhirnya kamu mengaku. Sudah lama mengincarku. Kamu tahu segalanya tentangku, tapi bukan untukku. Hanya demi penelitianmu. Benar, kan? Henya. Jurus Sakti 看头染，第一guna看特举。Peringatan, target tidak balik. Nyawa memilihku. Ternyata tamparku bagimu tidak pernah berfungsi. Rafael, sebenarnya kamu bohongi aku sampai mana? Turunkan aku. Wah, Rina Hartono. Masih sama si ganteng ini ya. Oh iya, aku sudah cari tahu. Mobil itu bukan punya dia. Dia selalu bohongin kamu. Kenapa? Panik ya? Benar kan? Apa dia salah? Memangnya kamu gak bohongin aku? Ikut aku. Aku memang playboy. Tapi setidaknya aku gak bohongin cewek. Kah? Jangan. Aku cuma percobaan. Gak perlu repot-repot. Nih, uang taksi. Sialan, aku mau deketin kamu. Kamu kira aku sopir ya? Kemana sih? Mantan pacarku. Ya. Aku bisa kemana lagi? Sialan, si ganteng ini gila ya. Kak, jangan pergi dariku. Kak, sudah aku bilang, aku takkan biarkan kamu menolakku. Dasar ganteng, mati sana. Ngapain? Kak, jangan pergi lagi dari pandanganku. Ya? Ini penahanan ilegal. Kak, tunggu sebentar lagi. Aku sebentar lagi sudah menemukan caranya. Aduh, wah. Kalau gitu, kalian harusnya lebih jaga sikap ya. Tenang saja. Berdasarkan data terbaru eksperimen fisikmu, saya sudah menemukan masalahnya. Biar saya yang urus dia. Sudah bangun. Harusnya panggil Dr. Kim atau asisten Kim. Ini apa? Kejadian yang disembunyikan. Bapak muda Rafael takut kalau kamu ketemu dia akan emosi. Jadi dia minta saya sampaikan. Ini formulir pendaftaranku yang aku daftarkan dulu. Volunteer terapi psikologis. Itu kunci jiwa. Benar, dulu sistem kunci jiwa belum sempurna. Bapak muda Rafael untuk menyelamatkanmu terpaksa melakukan binding lebih awal. Kenapa dalam daftar subjek eksperimen ada dia juga? Dia nggak tahu ini berbahaya. Jasad cinta buta, demi menyelamatkanmu, apapun dia lakukan. Maksudmu, dia nekat demi aku ikut eksperimen? Jadi, dia sungguh tidak menganggapku sebagai subjek percobaan. Aku salah menilainya. Baiklah, sekarang sudah jelas. Aku bisa coba menghapus bug kunci jiwa. Maaf. Kamu datang. Kamu gak marah lagi? Semua salah kalian berdua. Kalian membuatku jadi begini. Mati. Kak, cepat pergi. Rizal Saputra, kamu gila.
Kamu sengaja mencelakai orang. Itu bisa dihukum mati. Hukuman mati? Sebelum aku mati, kalian ikut mati denganku. Pewaris grup kan, mati di bawah pedangku. Jangan, Kak! Jurus saji kantoran. Hentikan, jangan sakiti dia. Jurus habis. Menyusul mati otak. Jangan! Kak, kamu gak akan mati. Aku gak akan biarkan kamu mati. Sudah terlambat. Maaf, Rafael. Sampai sekarang, aku cinta kamu. Cepat, bawa. Untungnya semuanya sudah siap. Masih bisa diselamatkan. Tapi, anak kalian... Apa maksudmu? Aku masih hidup. Iya. Anakku. Kakak, maafkan aku. Aku gagal melindungimu. Anaknya. Apa? Dasar pemborosan. Belum nikah, sudah main sama pria sampai keguguran. Kak, lihat dirimu sekarang. Uang maharnya jadi susah ditawar. Aku sudah putus hubungan dengan kalian. Ini urusanku sendiri. Kamu ikut ibu pulang. Pulang. Masih kurang malu di luar sana, ha? Coba saja sentuh dia lagi. Hebat ya. Kamu itu pincang. Bisa kasih mahar berapa? Bu, cepat bawa kakak pulang. Cari yang kaya, lalu nikah. Jalan. Lepaskan aku. Kim, bagaimana menantuku? Tenang, Bu. Ayo, ikut saya. Lepaskan aku. Rina Hartono, kamu ini suka-suka cari muka ya. Aku tak punya anak yang memalukan. Hentikan. Sayang, kamu sudah menderita. Kalian lancang sekali. Penawal, bawa mereka berdua. Serahkan ke polisi. Lepaskan. Aku menghukum anakku sendiri. Kenapa kalian lapor polisi? Aku bukan anakmu. Aku cuma kantong darah untuk adikmu. Adikmu apain kamu? Kamu gak bisa bantu dia. Kamu nikah sama pincang ini. Utang rumah adikmu gak akan lunas seumur hidup. Bu, tahu nggak? Pincang yang ibu maksud itu adalah Tuan Muda Grup Santoso. Hari ini Fajar melukai kakimu. Masalah ini tak akan beres begitu saja. Bu, aku nggak mau masuk penjara. Tolong aku. Vina! Adikmu nggak boleh masuk penjara. Dia nggak boleh punya catatan. Kalau punya catatan, gimana dia bisa jadi pegawai negeri? Nanti dia harusnya jadi orang sukses. Sukses besar. Dia gagal ujian masuk universitas 3 kali. Tahun ini pasti harus ulang lagi kan? Cik kalian. Aku takkan memaafkan kalian. Kalau mau hidup, tolong diri. Bawa mereka ke polisi. Aku tak akan berdamai dengan kalian. Dasar tak tahu diuntung. Ayahmu mati tak tenang. Sudah tak apa. Semua berlalu. Aku sudah siap mulai hidup baru. Kalau begitu, bolehkah aku ikut hidup barumu? Kakimu belum sembuh, sudah mau nikah. Kamu sekarang sudah jadi ibu Rina. Pria mana yang gak mau mendekatimu? Aku harus pakai hukum untuk mempertahankan statusku. Dasar cemburu terus. Mana ada banyak pria? Itu kan... Rina Hartono, kamu beneran nikah sama cowok ganteng ini? Serius? Memang apa gunanya ganteng? Kakinya pincang. Kevin, cukup. Hei, nikah juga bagus. Makin seru dong. Mau coba aku? Sayang, setelah menikah, kamu gak boleh bawa pria lain ke rumah ya. Kamu juga, cukup. Pak Kim, kok Bapak di sini? Oh iya, soal proyek kunci jiwa yang saya minta Bapak sampaikan ke Bapak Muda Rafael. Apa katanya Bapak Muda Rafael? Bapak Muda Rafael lagi sibuk nikah. Saya belum sempat lapor.
Tapi sekarang, kamu bisa tanya langsung dia. Pak Kim, Bapak bercanda ya? Bapak muda Rafael sekarang, dia itu sangat sibuk. Mana mungkin saya mau ketemu, langsung bisa ketemu. Bapak muda Rafael sekarang, dia kan di depanmu. Hah? Di mana? Maksudmu cowok ganteng ini Bapak muda Rafael? Bapak muda, saya antar Bapak dan Nyonya pulang. Gak mungkin, kamu cuma pengangguran. Bahkan ganti rugi mobilku pun dibayar Rina Hartono. Kartu gajiku harus diserahkan. Kamu belum nikah, jadi nggak ngerti. Sayang, ayo. Bu Rina, di acara peluncuran teknologi, Anda melawan atasan dan tak sengaja membuat proyek galeri teknologi viral. Ada pesan apa untuk para pekerja? Kerja itu seperti perang, tapi percayalah, kalian lebih kuat dari yang kalian kira. Selamat Bu Rina, Anda berhasil mengubah proyek galeri teknologi menjadi ikon kota saat ini. Apalagi kunci jiwa, sampai mendapat perhatian internasional. Reputasi Anda meledak. Makasih. Bu Rina, lama tak jumpa. Saya Hendra. Pak Hendra, lama tak jumpa. Di posisi baru, tetap harus kerja keras. Aduh, saya sudah tua, nggak berguna lagi. Mana bisa dibanding ibu yang muda dan hebat. Aku ada satu hal yang sudah lama ingin ku bilang. Entah kalau ku bilang sekarang, apa sudah terlambat? Bu Rina, silakan Bu, saya dengar baik-baik. Orang tak bisa menolak usia, tapi tenang saja, kamu bukan tua dan tak berguna. Kamu itu tak berguna dan tua, ya.